Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulfadli SGZ MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah. Perkenalkan, saya Zamita Umairah Nurdiana dengan NIM C10612211010 dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Aktivitas Antioksidan dan Sifat Sensoris Teh Herbal Celup Kulit Anggur Vitis vinifera L pada suhu dan waktu pengeringan. Berdasarkan judul, maka dapat diketahui bahwa pada penelitian ini menggunakan sampel buah anggur, di mana seperti yang kita ketahui, buah anggur adalah salah satu jenis buah yang biasanya dikonsumsi dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini menggunakan buah anggur Bali dengan nama ilmiah Vitis vinifera L, termasuk varietas Alfonso, di mana buah anggur Bali ini memiliki karakteristik berwarna kehitaman. Nah, biasanya yang kita konsumsi itu kan hanya buah anggurnya saja, baik itu dikonsumsi secara langsung maupun dibuat jus. Dan kulitnya itu dibuang saja sehingga menjadi limbah bagi lingkungan. Nah, kulit buah anggur yang biasanya hanya menjadi limbah ini ternyata memiliki kandungan antosianin, di mana kandungan antosianin pada limbah kulit anggur ini um, memiliki kemampuan sebagai antioksidan sehingga berperan penting nih dalam mencegah berbagai penyakit termasuk kanker dan diabetes. Nah, berarti bahwa kandungan antosianin yang terdapat pada limbah kulit anggur ini dapat berpotensi untuk diolah menjadi pangan fungsional, salah satunya yaitu teh herbal celup. Nah, di mana dapat kita ketahui bahwa teh herbal celup ini adalah minuman yang tidak berasal dari tanaman daun teh, melainkan dari campuran beberapa bahan seperti daun kering, biji, kayu, buah, bunga, dan tanaman lain yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu pengeringan terhadap aktivitas antioksidan dan sifat sensoris teh herbal celup kulit anggur, dan juga untuk mendapatkan suhu dan waktu pengeringan terbaik sehingga dihasilkan teh herbal celup kulit anggur dengan aktivitas antioksidan tertinggi dan sifat sensoris terbaik. Selanjutnya yaitu bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk bahan ini terdapat dua, yaitu bahan utamanya dan bahan kimia yang digunakan. Nah, bahan utamanya tentu saja yaitu kulit anggur Bali Vitis vinifera L yang diperoleh dari limbah pabrik wine perusahaan PT Arpan Bali Utama, Jalan Danau Tondano, Sanur. Nah, selanjutnya yaitu bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini ada aqueous, ada alkohol, ada NaOH, ada metanol, ada HCl, ada buffer pH 1, buffer pH 4,5, ada reagen, folin, dan lain sebagainya. Nah, untuk alat yang digunakan yaitu ada oven, loyang, aluminium foil, pinset, kuas, timbangan analitik, cawan porselin, cawan aluminium, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, spektrofotometer, vortex, Erlenmeyer, pipet volume, pipet mikro, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Nah, pengolahan kulit anggur menjadi teh herbal ini menggunakan metode pengeringan menggunakan oven atau drying. Nah, di mana dimulai dari preparasi limbah kulit anggur yang dipisahkan dari tangkainya, dari daunnya. Lalu kulit anggur tersebut dicuci dan ditiriskan. Selanjutnya, kulit anggur itu di-blensing dengan steam pada suhu 85 derajat Celcius selama 2 menit. Lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu dan waktu pengeringan sesuai perlakuan yang sudah ditentukan, yaitu 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, 700 derajat Celcius, dan waktu 3 jam, 3,5 jam, dan 4 jam. Nah, kemudian setelah itu dihancurkan dengan blender dan diayak menggunakan ayakan 40 mesh hingga menghasilkan bubuk teh herbal kulit anggur yang diinginkan. Selanjutnya, bubuk kulit anggur tersebut diuji kadar air, kadar sari, kadar total fenol, total flavonoid, total antosianin, dan aktivitas antioksidan. Nah, step yang terakhir yaitu bubuk teh herbal kulit anggur tersebut kita timbang sebanyak 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam teh celup berukuran 6,5 kali 5,5 cm, sehingga dihasilkan teh celup herbal kulit anggur. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada penelitian ini itu menggunakan 7 parameter. Yang pertama ada parameter kadar air, kadar sari, kadar total fenol, kadar total flavonoid, kadar total antosianin, aktivitas antioksidan, dan sifat sensoris berupa warna, aroma, dan rasa. Nah, parameter yang pertama yaitu kadar air, di mana pada tabel dapat kita lihat bahwa kadar air teh herbal kulit anggur itu berkisar antara 3,44% sampai 10,39%. Di mana pada tabel itu dapat diketahui kadar air bubuk teh herbal kulit anggur tertinggi itu diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 50 derajat Celcius dengan waktu 3 jam, yaitu sebesar 10,39%. Sedangkan jika kita perhatikan kadar air bubuk teh herbal kulit anggur terendah itu diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 70 derajat Celcius dengan waktu 4 jam, yaitu sebesar 3,44%. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu pengeringan dan lama waktu pengeringan, maka semakin rendah kadar air bubuk teh
kulit anggur yang dihasilkan. Selanjutnya, parameter yang kedua yaitu kadar sari, di mana pada tabel itu dapat dilihat bahwa kadar sari bubuk teh herbal kulit anggur itu berkisar antara 29,91% sampai 57,89%. Nah, di mana pada tabel dapat kita lihat bahwa kadar sari bubuk teh herbal kulit anggur tertinggi diperoleh pada suhu 70 derajat Celcius dengan waktu selama 4 jam, yaitu sebesar 57,89%. Nah, dapat kita perhatikan juga bahwa kadar sari bubuk teh herbal kulit anggur terendah itu diperoleh pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 3 jam sebesar 29,91%. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu dan waktu pengeringan yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula kadar sari teh herbal kulit anggur yang dihasilkan. Selanjutnya, parameter yang ketiga yaitu kadar total fenol. Nah, pada tabel itu dapat kita lihat bersama bahwa kadar total fenol teh herbal kulit anggur itu berkisar antara 4,38 mg sampai 9,21 mg, di mana total fenol teh herbal kulit anggur tertinggi itu diperoleh pada pelakuan suhu pengeringan sebesar 60 derajat Celcius selama 3 jam, yaitu sebesar 9,21 mg. Dan dapat kita ketahui juga pada tabel bahwa total fenol bubuk teh herbal kulit anggur terendah itu diperoleh pada suhu pengeringan 70 derajat Celcius selama 4 jam sebesar 4,38 mg. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa total fenol bubuk teh herbal kulit anggur itu meningkat dari suhu yang 50 derajat Celcius dalam waktu 3,5 jam, 4 jam, lalu ke suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 3 jam, kemudian mengalami penurunan suhu 60 derajat waktu 3,5 jam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat disebabkan karena fenol akan mengalami oksidasi yang diakibatkan adanya perlakuan suhu dan waktu pemanasan yang terlalu tinggi. Nah, di mana kadar fenol akan meningkat seiring dengan naiknya suhu dan waktu pengeringan. Akan tetapi, pada suhu dan waktu yang meningkat melebihi suhu dan waktu optimumnya, kadar fenol akan mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu parameter kadar total flavonoid. Nah, pada tabel itu dapat kita ketahui bahwa total flavonoid bubuk teh herbal kulit anggur itu berkisar antara 1,45 mg sampai 6,15 mg. Di mana dapat diketahui bahwa kadar total flavonoid bubuk teh herbal kulit anggur tertinggi itu diperoleh pada pelakuan suhu pengeringan 60 derajat Celcius dengan waktu 3 jam, yaitu sebesar 6,15 mg. Dan diketahui kadar total fenol teh herbal kulit anggur terendah itu diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 70 derajat Celcius dengan waktu 4 jam sebesar 1,45 mg. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kadar total flavonoid bubuk teh herbal kulit anggur itu mengalami peningkatan pada suhu 60 derajat Celcius kan dengan waktu 3 jam. Kemudian dia mengalami penurunan lagi nih pada suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 3,5 jam. Dan kadar flavonoid bubuk kulit anggur akan terus menurun seiring dengan meningkatnya suhu dan waktu pengeringan. Nah, hal ini dapat terjadi di mana penurunan kandungan flavonoid itu dapat diakibatkan adanya pemanasan dengan suhu dan waktu yang tinggi. Di mana kandungan flavonoid itu akan menurun seiring dengan peningkatan suhu dan waktu yang digunakan dalam pengeringan, karena akan terjadi dekomposisi fenol yang berpengaruh pada kandungan flavonoid. Selanjutnya yaitu parameter kadar total antosianin. Nah, pada tabel itu dapat kita ketahui bahwa kadar total antosianin bubuk teh herbal kulit anggur yaitu berkisar antara 3,924 mg sampai 12,183 mg. Di mana dapat diketahui pada tabel bahwa kadar total antosianin bubuk teh herbal kulit anggur tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu 50 derajat Celcius dengan waktu selama 3,5 jam, yaitu sebesar 12,183 mg. Dan dapat diketahui kadar antosianin bubuk teh herbal kulit anggur terendah terdapat pada perlakuan suhu pengeringan 70 derajat Celcius selama 4 jam, yaitu sebesar 3,925 mg. Nah, hal ini bisa disebabkan karena antosianin itu bersifat tidak stabil dan rentan terhadap proses pemanasan. Sehingga semakin meningkatnya suhu pemanasan dan lama pemanasan, kadar antosianin dalam bahan itu akan semakin rendah atau menurun karena terjadi degradasi antosianin. Selanjutnya yaitu parameter aktivitas antioksidan, di mana pada tabel itu dapat kita ketahui bahwa aktivitas antioksidan nilai IC50-nya itu berkisar 1521,17 ppm sampai 2607,75 ppm. Dengan nilai rata-rata aktivitas antioksidannya berdasarkan nilai IC50 tersebut, maka bubuk teh herbal kulit anggur memiliki aktivitas antioksidan tertinggi yang diperoleh pada pelakuan suhu 70 derajat Celcius dengan waktu selama 4 jam, yaitu sebesar 2607,75 ppm. Dan dapat diketahui nilai rata-rata rendahnya itu pada perlakuan suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam, yaitu sebesar 1521,17 ppm. Nah, maka dari itu, semakin tinggi suhu dan waktu pengeringan, maka semakin tinggi pula nilai IC50-nya. Yang dimana nilai IC50 ini itu menunjukkan kemampuan aktivitas antioksidan yang rendah. Sebaliknya, nilai IC50 yang rendah itu justru menunjukkan kemampuan aktivitas antioksidan yang tinggi. Hal itu dapat diperkuat dengan
Semakin tinggi nilai IC50, maka aktivitas antioksidan semakin rendah. Hal ini bisa terjadi di mana senyawa antioksidan akan mudah terdegradasi jika terkena suhu yang tinggi dengan waktu yang lama. Hal itu bisa disebabkan karena suhu dan waktu pemanasan yang semakin tinggi mengakibatkan senyawa metabolik sekunder yang bertindak sebagai antioksidan itu menjadi rusak. Selanjutnya yaitu parameter sifat sensoris, di mana penelitian ini menggunakan sifat sensoris dilakukan dengan uji hedonik berdasarkan warna, aroma, dan rasa. Nah, pada tabel dapat kita lihat bersama nih bahwa nilai rata-rata warna hedonik itu berkisar antara 3,36 sampai 3,84. Sedangkan nilai rata-rata untuk aroma itu berkisar antara 3,32 sampai 3,88. Dan dapat kita lihat juga pada tabel bahwa nilai rata-rata rasa yaitu berkisar antara 3,32 sampai 3,76. Nah, berdasarkan hal ini dapat kita ketahui bahwa sifat sensoris yang dilakukan dengan uji hedonik dari warna scoring itu tidak berpengaruh nyata terhadap warna hedonik, aroma, dan rasa. Itu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yaitu berupa interaksi suhu dan waktu pengeringan berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air, kadar fenol, kadar total flavonoid, kadar total antosianin, aktivitas antioksidan, dan warna atau scoring, tidak berpengaruh nyata terhadap warna hedonik, aroma hedonik, rasa hedonik, dan penerimaan keseluruhan hedonik. Nah, teh herbal celup kulit anggur, di mana perlakuan terbaik itu didapatkan pada suhu pengeringan 60 derajat Celcius selama 3 jam dengan karakteristik teh herbal celup kulit anggur, yaitu kadar air 5,60%, kadar total fenol 9,21 mg, kadar total flavonoid sebesar 6,15 mg, kadar total antosianin sebesar 8,390 mg, kadar sari sebesar 41,85%, dan aktivitas antioksidan sebesar 1521,17 ppm. Warna ungu tua yang didapatkan dengan tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, rasa, dan penerimaan keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.